Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau membuka mata kami bahwa betapa luar biasa janji yang Kau berikan kepada kami. Dan Engkau telah memulainya itu dalam diri Putramu Yesus. Engkau memberikan surga bagi kami. Dan surga itu tidak ada penderitaan sekalipun. Dan Yesus telah memulainya sebagai terang bagi kami di dunia. Membebaskan kami dari segala belenggu, penderitaan, sakit. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih, pada tanggal 2 Desember 2020, bacaan pertama mengisahkan tentang surga itu seperti apa. Di Gunung Sion, tak ada penderitaan, makanan mewah, super mewah. Tak ada gelapan, tak ada maut. Bahkan tidak butuh matahari karena Tuhan adalah terang itu sendiri dan pencipta segala terang. Dan kita bersama-sama Allah di sana mengadakan perjamuan anak domba yang luar biasa. Tak ada maut, tak ada penderitaan, tak ada susahan, bahagia, damai sejati. Anda mau, kita mau, pasti saya kira. Tanpa ditanya pun kita pasti sudah menjawab ya. Tapi surga yang dilukiskan dalam dalam kitab Yesaya ini juga menunjukkan kepada kita suatu janji akan datang yang akan terjadi pada kita semua. Dan janji itu bukan hanya janji yang kosong, tetapi janji yang terpenuhi. Dalam tradisi Katolik disebut visio beatifica. Pandang memandang dengan Allah secara pribadi. Bersama setiap orang. Dan para kudus di surga menyanyikan puji-pujian, kidung, mazmur. Dalam kitab Wahyu kita melihat seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami surga itu? Seorang ahli manajemen, Stephen Covey, bukan John Covey, Stephen Covey, mengatakan tujuan akhir harus ditempatkan di depan. Nasib terakhir harus ditempatkan di depan. Nah, surga yang kita dilukiskan dalam bacaan kitab Yesaya itu harus ditempatkan di depan. Itulah surga yang sudah dimulai sekarang ini. Dan itu sudah dilakukan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, bahwa Yesus membebaskan orang dari segala belenggu. Penderitaan tuli, bisu, sakit, timpang, bahkan mati sekalipun dibangkitkan. Dan ini persiapan menuju ke sana. Jadi sudah dimulai sekarang, orang dibebaskan dari segala macam belenggu, orang dibebaskan dari segala macam penyakit, orang dibebaskan dari segala macam kesusahan. Mungkin bahkan ketika mungkin kita sedang sakit, tetapi tetap surga itu sudah ada. Kita lambungkan, kita nyanyikan, kita sadari kesadaran surga dalam hidupku, bahwa Tuhan berkuasa atas diriku. Lepas dari segala penderitaan, mungkin secara fisik kita menderita, mungkin sakit kanker, sakit apa, tapi menderita dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Karena surga sudah ada di sini dalam hati kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itu menandakan juga bahwa mendambakan itu berarti juga dalam diri kita belum ada kedamaian, belum ada ketenteraman, belum ada kebahagiaan. Coba kita lihat dalam hidup kita. Surga itu adalah sudah tapi belum. Sudah dalam arti sudah diberikan kepada kita, tetapi belum mencapai fullness, kepenuhannya. Maka orang terus mencari terus. Maka orang terus mencari dan merindukannya. Berjuang, bergulat. Maka selama di dunia ini kita bergulat. Maka kalau ada perhatikan saudaraku terkasih dalam Kristus,
Dari keempat Injil itu, ya, Injil Matius, Markus, dan Lukas itu bicara tentang kemanusiaan Yesus, perjuangan. Kita harus menjadi hadirkan Yesus dalam kenyataan konkretku sehari-hari di mana saya belum sampai kepada surga itu. Tetapi Injil Yohanes melukiskan tentang surga, tentang kemuliaan Allah, tentang glory of God, anugerah Allah yang luar biasa. Nah, dua sisi ini, kemanusiaan dan keilahian, itu sudah ada dalam diri kita, sudah nyata dalam diri kita. Maka yang ilahi ini yang harus bisa menggerakkan kita untuk memotivasi, menghadirkan Tuhan di dalam hidupku. Nah, caranya bagaimana? Kalau Yesus hari ini menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit, maka kita juga harus, saya dan Anda adalah ikut serta teman sekerja Kristus untuk membebaskan orang dari segala macam penyakit. Apa saja. Orang tuli, orang bisu, orang timpang, ya, orang gak punya uang, gak punya makan, dan seperti Yesus memberikan makan ribuan orang. Nah, kita menjadi seperti Yesus gitu loh. Ketika surga itu ada, saya tidak hanya surga berterima kasih, tapi saya juga menjadi pelaku di dalam menciptakan surga itu. Sekecil apapun, sesederhana apapun. Ketika Anda di rumah melihat suami, melihat istri, melihat anak-anak yang tidak, dalam tanda petik lah, tidak karuan atau apa, itu tugas kita bersama untuk membuat itu menjadi lebih baik. Ya, jadi itu yang tidak menunggu nanti, tetapi Anda dan saya menjadi rekan sekerja Yesus. Sekali lagi, kata Paulus, kamu semua, kita semua adalah rekan sekerja Kristus. Dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk membagikan itu kepada orang lain. Dan itu bukan kekuasaanku, bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan dalam diriku yang menyembuhkan, memperbaiki, memulihkan segala sesuatu dan membawa orang kepada Kristus. Menyelamatkan jiwa-jiwa orang. Orang yang lumpuh, orang yang sedih, kita menjadi gembira. Ayo, sukacita Tuhan lebih daripada segala yang kita nampak sekarang ini. Ya. Selamatkan jiwa Anda. Anda dipanggil untuk menjadi rasul, untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar Anda, siapa saja. Ya. Nah, maka ketika saya sudah selalu mengatakan, ketika kita berada dalam situasi penderitaan, dalam situasi sulit, dalam situasi relasi yang tidak baik, itu adalah indikasi bahwa Tuhan memanggil saya untuk memulihkan, memperbaiki itu. Dan untuk itu saya harus bertobat. Memulai dari saya. Nah, pada masa Advent ini ada satu hal yang mungkin saya perlu katakan kepada Anda. Ketika masa Advent, ketika masa Prapaskah, ada satu hal yang dilakukan secara bagus, secara indah bagi orang Katolik adalah pergi ke Bapa pengakuan. Ya. Mohon ampun atas segala dosa kita. Dan kita mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kita. Maka saya minta kepada Anda, saya mohon kepada Anda, bukan minta, saya mohon kepada Anda, coba orang-orang yang melukai hati Anda, yang sakit, yang menyakiti hati Anda, yang Anda ingat telah melukai atau membuat Anda hubungan tidak baik, ampuni 100%. Ampuni, karena kalau kita tidak mengampuni, rahmat itu tersumbat, gitu loh. Tidak mengalir, karena kita tidak mengampuni, karena Tuhan sudah mengampuni aku dan aku tidak mengampuni, maka terhambat. Maka coba lihat satu kali lagi, 1, 2, 3. Lihat siapa saja yang menurut Anda yang tidak menyenangkan, tidak menyukai, tidak membuat Anda menderita dan segala macam. Dan jangan menawar-nawar. Artinya begini, kita seringkali menawar, enak aja dia yang membuat luka saya harus mengampuni dia. Jangan seperti itu. Itu victim mentalitas saya adalah orang yang yang korban. Kok saya memberikan maaf kepada kamu? Ini tidak akan membuat kita maju. Ampuni 100% apapun, karena Tuhan memakai orang-orang tersebut. Anda ingat Yusuf dalam perjanjian lama dijual oleh saudara-saudaranya. Sekali lagi, dijual oleh saudara-saudara dan bahkan mau dibunuh. Karena iri, hanya soal iri, satu keluarga iri, bayangkan, hanya iri. Ayahnya lebih sayang kepada dia daripada yang lain. Dibunuh, bayangkan. Dalam keluarga kita. Tetapi
ketika dia sudah menjadi dalam pergulatan, dalam apa namanya, dalam jatuh bangun, dalam kesulitan-kesulitan berat, akhirnya dia menjadi seorang perdana menteri di Mesir dari Raja Firaun. Dan saudara-saudaranya datang, bahkan ayahnya datang. Tentu dia tidak mudah mengampuni, memaafkan. Dia mencobai dulu saudara-saudaranya. Tapi ketika kemudian apa yang terjadi? Dia mengatakan, Tuhan memakai Anda semua supaya saya mempersiapkan Anda di zaman kesulitan ini, paceklik ini. Ya. Dan Yusuf memaafkan. Rahmat itu mengalir, berlimpah-limpah. Maka mari saudara kita mengampuni dan memaafkan. Memaafkan dan mengampuni. Siapa saja. Anda ingat siapa saja. Mulailah dari pikiran Anda. Mulailah dari Tuhan ampuni aku. Ya, persiapan kita dalam masa Advent ini dan akhir tahun menjelang akhir tahun ini. Supaya apa yang terjadi? Kenapa kita demikian? Puritas cordis. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Sebab dia akan memiliki surga. Murni hatinya. Puritas cordis. Jadi mari saudaraku terkasih, jangan biarkan kita menyimpan dendam, menyimpan marah, menyimpan sakit hati, menyimpan trauma kepada siapa saja. Ampuni dan ampuni dan ampuni. 100 kali, 100 kali. Tuhan ampuni. Jadi itulah saudaraku terkasih, langkah pertama supaya kita sungguh-sungguh menjadi rekan sekerja Kristus, mengampuni dan memaafkan orang-orang di sekitar kita. Semoga kata-kata saya ini dapat Anda dengarkan dengan baik dan mulailah dengan diri kita masing-masing. Mengampuni orang lain, luka-luka apa saja, mengampuni diri sendiri, bahkan mengampuni Tuhan yang seringkali kita tuduh tidak adil dalam hidup kita. Semua terjadi supaya untuk mendidik kita, supaya kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh baik. Menjadi rekan sekerja Kristus. Tuhan percaya kepada Anda, Tuhan percaya kepada saya, bukan hanya saya para imam. Anda pun menjadi rekan sekerja Kristus. Semoga lewat tangan hamba-Mu ini mereka yang sakit, yang menderita, yang luka hati, luka batin. Ya, ada dendam, ada marah, ada kekecewaan, ada sakit hati dibuang, disingkirkan dengan roh yang jahat itu. Dan diganti dengan roh sukacita, roh kegembiraan, roh pengampunan, roh maaf. Ya, dalam hidup Anda masing-masing. Sekarang juga aku mohonkan Tuhan Yesus hadir dalam diri Anda. Berkat tangan hamba-Mu ini. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini. Sehingga hati mereka damai, sukacita, ketentraman. Dan mereka semua menjadi rasul-rasul-Mu, menjadi teman sekerja Tuhan dalam hidup kita. Ya, dalam hidup ini. Di tingkat di mana Anda berada, di keluarga, di lingkungan, dimanapun juga. Menjadi sumber sukacita, sumber kegembiraan. Karena Tuhan Yesus mengampuni Anda, memaafkan Anda. Tuhan memberkati Anda dan membebaskan Anda dari belenggu ketakutan, kemarahan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.